Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya wa din wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu lillahi ta'ala wa adwamuha wa innaqal. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bermuajah kembali, bertemu kembali dalam rangka taklim. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan untuk menuju keridhaan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk, inayah dan kesehatan pada kita semua, keluarga kita semua, supaya bisa istiqomah mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Biarlah kita mendapat kemenangan di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita terhadap kita, satu-satunya harapan kita semua, yang tentunya mengharap kebahagiaan yang hakiki, yaitu yaumil. Amin. Amin. Nah, saya hormati, insya Allah pada malam ini akan melanjutkan kajian kita. Insya Allah nanti selang-seling ya bosan, seminggu tafsir, seminggu ini atau yang lain. Insya Allah ini akan melanjutkan yang kemarin, itu makalah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'arotat himatun sarikin in taqofa indama usifala illa wanatathu huwa tihul haqiqah alladhi tatlubuhu amamaka wala tabarrajat buwahiru mukawwanati illa wanatataka haqaiquha innama nahnu fitnatun wala akfur. Ma'arud himmatun, tidak ada kehendak dan semangat apa? Semangat untuk selalu menuju kehidupan yang lebih baik. Salikin, itu orang yang selalu mengembara, selalu menuju, selalu mengharap ridhonya. Salik itu dari kata salaka yasluku, salikun, seperti salaka orang yang berjalan. Berjalan di sini, ya kita hakikatnya sudah berjalan di sini. Apa? Saat lahir sampai ila yaumil akhir, kita hakikatnya sudah berjalan menuju Allah, karena kita kembali ke asal kita dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Hanya kadang manusia tidak sadar sedang mencapai ke sana. Ada yang sadar, ada yang setengah sadar, ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar di dunia adalah mencari kenikmatan, seolah-olah ya di dunia ini tujuannya mencari kenikmatan yang setiap orang selalu berlomba-lomba, baik kenikmatan perut, kenikmatan jabatan, dan kenikmatan segalanya. Mereka tidak sadar bahwa akan menghadap Allah, sehingga dia tidak tahu kemana jalannya, sehingga tahu-tahu datang waktunya baru mereka kecewa berat tentang perilaku dirinya sebagaimana di dalam surat At-Takasur. Celakalah orang-orang yang selalu menumpuk-numpuk harta,
Dia sadar kata zulmul makobir, baru sadar manakala sampai ke yang itu baru sadar. Nah, itu yang sadar. Yang tengah-tengah sadar, ya mungkin di saya atau kebanyakan orang, kalau sadar ya kita sedang menghadap Allah, akan butuh biaya, butuh samu untuk kesana. Namun karena kesibukan satu hal kadang melenakan kita menjadi salik, menjadi pengembara, mencoba lupa, sehingga di saat kita waktunya habis baru kita merasa rugi, banyak waktu yang sia-sia. Yang selalu sadar siapa? Yang orang yang selalu waktunya selalu diingatkan bahwa kita itu sedang membara kepada Allah melalui apa? Melalui zikir. Zikir itu adalah segala sesuatu yang bisa mengingat Allah, termasuk duduk di seperti ini juga zikir sebagai wasilah untuk ingat kepada Allah bahwa kita semua sedang menuju Allah, sedangkan yang lain adalah bukan tujuan. Sebagaimana selanjutnya ini, intafaqo indama kusifalah, intaqo untuk berhenti, ingin berhenti, indama kusifalah, ketika sebagian ya, Allah membukakan sebagian ilmu gaib. Nah, ini tentunya kalimat ini ditujukan khusus kepada ahli tasawuf ini. Kalimat berikutnya khusus ditujukan kepada salik yang sesungguhnya, orang yang hatinya mengembara, selalu ingin makrifat kepada Allah dengan banyak zikir, sehingga dengan banyaknya zikir Allah memberikan karunia yang luar biasa sekaligus ujian, yaitu apa? Dibukakan hal-hal atau ilmu-ilmu yang gaib yang tidak semua orang mendapatkan. Ini biasanya orang yang sedang menuju atau tasawuf yang melakukan suluk. Suluk itu tadi segala apa saja perbuatan, ucapan yang tujuannya supaya dekat sama Allah, selalu ingat. Saking asiknya, istiqomahnya, Allah membuka ilmu sehingga tahu alam lain, mampu melihat keindahan alam lain yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat oleh hati. Nah ini, in taqafa indama kusifalaha illa wa nadathu hawaqiful haqiqah. Kadang setelah dibukakan ilmu oleh Allah yang gaib, yang kadang efeknya apa? Bisa menyembuhkan orang, bisa ngerti hatinya orang dan lain sebagainya. Illa wa nadathu, kecuali diperingatkan hawaqiful haqiqah, yaitu suara hakikat. Apa suara hakikat? Suara yang menyadarkan bahwa kita itu sedang menuju Allah, bukan itu. Kadang memang ada ahli tasawuf yang dimusuhi puasa, sholat malam, zikir, kadang sampai tidak peduli lagi dengan urusan dunia, saking khusyuknya. Diberi kemampuan itu baru dia merasa apa? Merasa sudah jadi orang hebat, sudah merasa jadi wali, yang itu menganggap diri sudah wali. Karena apa? Jauh sebelumnya belum mendapatkan suasana yang baru seperti itu. Akhirnya apa? Dia sombong, merasa ujub. Nah ini gagal berarti. Karena apa? Dia sudah terlena dengan apa istilah bonus dari Allah. Dia sudah tujuannya ke bonus, sehingga ada orang-orang seperti ini ahli tasawuf kalau tidak dibimbing, ya memang kadang ngejar bonus. Kalau bonusnya sudah didapat, bisa menyembuhkan orang, bisa mengobati macam penyakit, ya, sudah terkenal, dipanggil mbah atau wali, akhirnya apa? Dia malah asik dengan itu, lupa kepada Allah. Tapi kalau orang itu selalu
ingin mencapai tujuan, insya Allah illa wa nadabhu hawatiful haqiqah, selalu diingatkan oleh suara hakikat di hatinya, diingatkan, itu bukan tujuan, itu sementara, bisa Allah cabut. Yang pernah yang saya ceritakan itu, muridnya Nabi Musa alaihissalam yang Bahilan, ya, seorang yang marifatnya luar biasa, bahkan mampu melihat arus, doanya sangat mustajab karena saking dekatnya sama Allah. Diutus oleh Musa untuk berdakwah ke kerajaan tertentu. Namun di saat itu Allah memberikan fitnah atau ujian, yaitu dengan hatinya seorang raja itu memberikan fasilitas dunia yang sangat mewah, sehingga dia merasa ini nikmat dakwah seperti ini ya, yang enak ini, fasilitasnya banyak. Terus sekarang berarti kayak kelasnya dakwah nasional, sekali manggung ratusan juta, rumahnya megah, merasa bangga seolah-olah dai yang berhasil itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ketipu itu. Tujuan dakwah adalah menyadarkan orang lain dan menyadar dirinya untuk selalu ingat kepada Allah. Tapi malah selalu ingat kepada bonus-bonus, bonus-bonus berupa macam-macam, berupa jabatan, berupa harta, fasilitas yang luar biasa. Tapi hati nurani kadang selalu mengingatkan, ila wa nadabhu wa mikul haqiqah. Untuk apa? Alladzi tatlubuhu amamaka. Untuk selalu terus mengembara, lupakan itu semua, itu nggak penting. Dibukakan alam gaib, diberi ilmu yang luar biasa, dikenal jadi orang alim oleh orang banyak, itu bukan tujuan. Teruslah tatlubuhu amamaka, teruslah kau berjalan di jalan depan, tidak boleh tengok-tengok. Maka dalam hal ini seorang ahli tasawuf, seorang waliullah, Abu Hasan Ats-Tsauri berkata, dalam mengembara menuju Allah jangan toleh-toleh kepada selain Allah. Nah, jalan satu-satunya supaya jangan toleh-toleh, selalu berpikir. Karena apa? Zikir adalah benteng. Benteng apa? Pertahanan dalam mengembara kuat, tidak goyah. Nah, salah satu benteng orang yang selalu bisa istiqomah ke Allah ya zikir. Banyak istighfar, banyak baca la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah. Maka supaya Allah menjaga ilmu-ilmu yang diberikan bukan menjadi fitnah, tapi semakin menjadi petunjuk. Nah, dalam hal ini memang tingkatannya beda-beda. Setiap hamba ujiannya sesuai dengan kualitas yang diperoleh dari sisi ilmu dan iman. Kalau orang-orang di tasawuf, ya ujiannya tadi diberi ilmu gaib, jadi terkenal, bisa menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit, sehingga tamu semakin banyak dan lain sebagainya. Dia merasa ujub, akhirnya zikirnya kurang. Karena apa? Sibuk dengan urusan tamu, sibuk dengan urusan lain sebagainya, saling terkenalnya. Kalau tingkatannya kita sebagai orang syariat, ya godaannya males, sibuk dan lain sebagainya. Ya. Kita godaannya sibuk waktunya, males, sakit. Itu ujian kita gitu. Karena apa? Itu baru tingkat tingkat syariat, tingkat kulit dalam melaksanakan ajaran Islam. Seperti sholat, hanya dohiriyahnya, batinnya nggak tahu kemana-mana. Ya ujiannya kita ya males, ujian kita sibuk, ujian kita sakit fisik, capek dan lain sebagainya. Ini tingkatan awam. Tapi kalau kita bisa kuat menjalankan syariat ini, ya insya Allah bisa mudah menuju ke sana. Karena apa? Tahapan awal sudah dilampaui. Maka orang yang ke sana otomatis tahapan syarat sudah
bukan masalah lagi. Kalau mau jadi orang yang tasawuf kok syariatnya masih kacau, ngikuti rasa sungkan, ngikuti rasa malas, ngikuti rasa sibuk, orang bakal bisa sana. Karena tangga awal ya syariatnya harus benar dulu, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tasawuf. Maka dalam hal ini pun guru pengarang kitab ini, Syekh Az-Ghazali mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh para waliwo, maka hendaklah kamu mengabaikan semua manusia kecuali manusia-manusia tertentu. Siapa yang bisa tidak kita abaikan? Ya manusia yang membawa kita semakin dekat sama Allah, yaitu para ulama, para ahli tasawuf yang selalu mengingatkan kita semua. Itu kita tidak boleh mengabaikan. Tapi urusan yang lain yang selalu mengajak jauh ke Allah, sudah guru hanya ngobrol tok dan lain sebagainya, kita oleh ini jauhkan, karena itu bukan sifat para wali. Para wali lebih baik menyendiri daripada perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ini salah satu pendapat gurunya pengarang kitab ini seperti itu. Abaikan semua kecuali sebagian untuk mendapatkan bagian yang lain. Maksudnya apa? Ya kita tidak mengabaikan karena ada yang ingin kita dapatkan, yaitu ilmu atau petunjuk supaya kita semakin makrifat kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya lurus, tidak seperti tadi katakan alladzi tatlubuhu amamaka wala tatarajat gawahirul maquwanati illa wadalat wanadatuka aqaiha wala tatarajat maka demikian tidak tampak baginya dua hirul maquwanati, yaitu keindahan alam. Sudah nggak melihat lagi enaknya jabatan, tidak mau lagi lihatnya wanita-wanita cantik, tidak mau melihat lagi indahnya politik yang selalu membawa hal-hal yang abu-abu. Sudah nggak mau lagi, walaupun menurut orang lain itu sesuatu yang enak. Secara sahabat, siapa yang tidak ingin diberi jabatan? Siapa yang tidak ingin menjadi politikus yang sukses dan lain sebagainya? Itu banyak yang mencari. Bagi orang-orang seperti tadi ini, wis jangan dilihat itu. Khusus aja ke hal-hal yang istiqomah dalam menuju Allah saja, yaitu menjadi salik yang lurus, yang istiqomah. Maka istiqamah itu penting, maka tingkatan salik pun macam-macam di situ. Tapi bukan melihat kecilnya kualitas salik, tapi yang penting adalah keistiqomahan sebagaimana tadi bilang pembuka, innamal a'malu ilallah ta'ala adwamuha. Yaitu yang penting adalah kita dalam beramal selalu istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, contohnya apa? Ya kita baru bisa zikir, sholawat, setiap sholat 100, ya terus dawamkan saja terus 100. Insya Allah dengan keistiqomahan itu akan bisa membuka tahapan-tahapan makomat berikutnya, sehingga semakin dekat, semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita tidak terjebak lagi dengan tentu sebagaimana yang lanjutannya ila wanadatuka haqaiha, kecuali diperingatkan oleh hakikatnya. Selalu diingatkan untuk apa kita sebenarnya. Innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini semuanya adalah fitnah, ujian. Fala takfur, maka janganlah tertipu, hingga menjadi kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jangan sampai kenikmatan dunia ini menjadi kita kufur. Ya seperti tadi bakwan al-Badila itu muridnya Nabi Musa akhirnya kufur. Siapa lagi? Korun itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam, sepupu persis. Dia santri, ya. Tapi karena merasa dia dengan ilmunya itu mampu menjadi orang bisnismen yang sukses, akhirnya dia sedikit demi sedikit lupa sama Allah, lupa hakikat dirinya siapa, sehingga akhirnya kufur atas kenikmatan yang didapat. Wala takfur. Nah, ini kekufuran ini maknanya luas ya, yaitu penghalang menuju Allah, penghalang menjadi makrifat, penghalang menjadi istiqomah kepada Allah. Itu kufur juga maknanya, bukan berarti secara syariat mungkin tidak masalah untuk orang-orang seperti itu, mungkin masih sholat, mungkin masih puasa, tapi secara hakikat dia sudah tertutup untuk menuju Allah ya, jalannya wis petang, sehingga yang menjadi orientasi kehidupan orientasi dunia semata. Nah, itu berarti sudah kufur hakikatnya. Karena maka dalam ini kufur ada dua, yaitu kufur nikmat dan kufur akidah. Maka di sini apa menjadi satu yang penting adalah adanya keistiqomahan kita. Kaitannya mana? Abaikan semua kecuali untuk mendapatkan sebagian. Ini maksudnya adalah tadi dengan mengikuti orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga kita bisa istiqomah. Kalau istiqomah insya Allah akan mudah kita mengabaikan manusia, khususnya mau meninggalkan manusia-manusia, aktivitas manusia yang mampu melupakan kita kepada Allah dan dunia itu. Kalau dua sifat ini kita mampu tidak mengganggunya, tetapi di sini ada catatan penting, yaitu tetap kita dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk apa? Apa yang kita cari, yang kita peroleh, semuanya hakikat adalah memaknai makna kalimat la ilaha illallah. Itu nanti bisa istiqomah. Jadi untuk bisa istiqomah selalu dalam saliknya, selalu dalam pengembaraan kepada Allah, selalu melakukan amal-amal supaya dekat sama Allah, untuk melakukan amal-amal baik amal lisan batin maupun amal dohiriyah dalam rangka apa? Dalam rangka diri dari Allah, maka ada 4 cara. Cara yang pertama adalah tadi maknai segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang kita ucapkan, kita amalkan sebagai memaknai lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Insya Allah ini menjadi hal yang menjadi penguat kita bisa istiqamah selalu di jalan Allah. Kopi. Dari arah masjid ini ke sana saja. Ayo biasa gitu. Ya, saya ulang lagi. Makna makalah tadi yaitu bagaimana supaya kita pengembaraan kepada Allah, yaitu kita bersalik supaya tidak terfitnah oleh bonus-bonus yang Allah berikan, baik berupa ilmu maupun terbukanya alam gaib. Jalan satu-satunya adalah kita istiqomah, fokus ke tujuan, bukan ke bonus. Nah, untuk mewujudkan keistiqomahan kita selalu pengembaraannya terkawal, yaitu dengan zikir, karena zikir adalah benteng penguat kita untuk bisa istiqomah. Selanjutnya biar kita istiqomah terus, bagaimana caranya di samping zikir, yaitu adalah memaknai apa yang menjadi ikhtiar kita dengan entah itu zikir bil lisan, ya, entah itu zikir dalam amal-amal perbuatan atau itu zikir dalam hati, maknai sebagai memaknai kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
tidak ada yang pantas ku zikiri, tidak ada yang pantas ku ikhtiari dalam ini semua adalah kecuali hanya Allah. Itu insya Allah itu mudah istiqomah. Yang kedua apa? Zikir itu baik zikir lisan maupun zikir amal kita lakukan menjadi apa? Lurusnya, diluruskan. Kita mau kemana? Kita belajar tasawuf tujuannya apa? Kita melakukan suluk tujuannya apa? Bukan hal-hal yang di luar Allah. Kalau muncul tahu itu bonus dari Allah, tapi bonus itu sekaligus nikmat dan sekaligus ujian. Bonus itu dijadikan nikmat yang patut kita syukuri sehingga kita semakin dekat sama Allah. Ini banyak yang terlena. Para tasawuf pun banyak yang rela dengan bonus-bonus yang Allah berikan, entah melalui ilmu, entah melalui ketenaran. Ya, hari dia lupa pada tujuan. Dan ini contohnya banyak sekali. Seperti tadi saya contohkan, mungkin Nabi Musa dan di Indonesia juga banyak yang dulunya suaranya dipercaya oleh umat ya karena keistiqomahan, tapi di kemudian hari makan dijauhi, bahkan malah seperti orang awam kembali, tentunya dalam perilaku. Selanjutnya apa? Yaitu dengan jalan memahami petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu harus jadi wasilah kita untuk menjadi pengingat. Selanjutnya adalah sebagaimana di banyak ulama mengatakan, berkumpulan dengan orang-orang yang memberi petunjuk, berkumpulan dengan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah. Jadinya apa? Nah, kalau ini kan orang dapat petunjuk banyak. Ya tentunya Rasulullah dalam hati menggambarkan yaitu ulama yang mukhlis, bukan ulama yang suku. Ini yang jadi kita ikuti sebagai pembimbing kita untuk membara kepada Allah dalam artian menuju ma'rifat kepada Allah. Kita butuh pembimbing. Maka dalam istilah tasawuf ada istilah thariqah. Thariqah itu organisasi yang dimana dipandegani seorang musik yang membimbing sehingga tahu suluk-suluk mana yang bisa terjaga dan suluk-suluk mana yang bisa tidak terjaga, dan seterusnya begitu. Dijaga hatinya, selalu dipandu dalam kesehariannya melalui zikir-zikir amal-amal yang ia berikan kepada muridnya. Itu otomatis menjadi pelindung. Selanjutnya apalagi doa. Kita sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ininya apa? Ya Allah, kita tunjukin jalan setelah kita mendapat petunjuk. Banyak orang mendapat petunjuk tapi malah kebingungan. Tahu isi Al-Quran tetapi tidak mengamalkan Quran. Tahu sholat itu wajib menjadi dianggap hal yang biasa dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Karena banyak para sahabat, para tabi'in, para ulama pun banyak yang tergelincir kaitannya tadi itu. Salah satunya mungkin kurang berdoa karena sudah optimis bahwa dirinya sudah tahu, sudah benar begitu petunjuk. Maka di sini dari tunjuk yang Allah berikan, berdoalah walaupun kamu sudah menganggap soleh, sudah menganggap lurus, tetap berdoa. Karena apa? Allah lah tempat membolak-balikan hati kita. Ya, kita akan dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala apapun tingkatan kita, entah itu awam, entah itu kita alim, entah kita orang makrifat. Ada etika di hadapan Allah, yaitu kita berdoa. Itu sebagai tawadhu kita kepada Allah bahwa kita apa? Kita tidak punya daya apa-apa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu amalan yang penting dalam mengawal kita sekarang sedang mengembara, yaitu kita selalu mengamalkan wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan yang kita dapatkan kecuali memang dari Allah. Ya. Tidak ada kesadaran penuh tinggi kita kepada Allah karena Allah menunjukinya. Kadang kita merasa pinter sehingga jadi sukses, ya.
Apa bedanya kita dengan Qarun? Qarun di saat dia dimintai ya, zikir dengan hartanya, jawabannya apa? Ini harta karena saya cerdas. Saya dapat mengumpulkan pundi-pundi uang yang sangat banyak karena kecerdasan ilmunya. Dia sombong akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia namanya fitnah, fitnah. Itu sebagaimana tadi, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya bahwa kita adalah apa yang ada sekeliling kita, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di harta kita adalah fitnah semua. Suami, istri, anak, rumah, mobil itu fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian. Bisa menjadi wasilah Allah ridho, bisa menjadi wasilah kita kufur. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang bisa saya paparkan dari makalah ini. Intinya kita semua hakikatnya sedang membara kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sadar betul, kita menuju perjalanan yang panjang, yang penuh bekal, yang penuh kehati-hatian, supaya kita sampai kepada Allah, sampai usul. Usul itu artinya tingkatan merasa selalu berada di sisi Allah, tingkatan merasa dekat dalam segala kesempatan dan waktu dengan Allah. Artinya usul. Wusul akan terwujud manakala ada salik atau suluk. Berarti suluk itu jalannya, wusul itu hasilnya. Maka ini dalam ilmu tasawuf itu dua istilahnya ini selalu melekat. Nah, salik yang kita lakukan ya tentunya sesuai kapasitas ilmu kita. Kalau belum bisa ke marifat ya kita syariat gak apa-apa. Tapi syaratnya tentunya dalam menjalankan ada petunjuk yang benar. Kita tunduk kepada aturan satu sendiri. Nah kita kan banyak sekali. Kalau kita merasa di masjid, kita seolah-olah dekat sama Allah. Tapi kalau kita ke pasar, menunjukkan kedurhakaan kita kepada Allah. Pagi beriman, sore kufur. Itu kita semua kadang melakukan seperti itu. Padahal di sisi ekonomi itu paling berat. Ibadah yang paling berat adalah ketundukan kita kepada sistem ekonomi yang Allah tunjukkan. Itu yang paling berat. Nah, ini. Nah, kita ingin mengharapkan yang lebih tinggi, tapi kita syaratnya masih bolong-bolong. Ya berat. Maka mari kita sesuai kemampuan kita, syariat kita benahi dulu ya, untuk selalu mengikuti petunjuk Allah. Siapa tahu walaupun kita tingkatnya syariat, tapi dengan ketulusan dan istiqomah kita ya walaupun kecil seperti apa contohnya, kita mari hindari riba. Siapa tahu dari istiqomah ini Allah ridho, bisa saja mengumpuli keridhoannya Allah kepada ahli tasawuf. Karena orang ahli tasawuf yang seperti itu sudah tahu ilmunya, kita belum tahu. Maka di hakikatnya tidak ada istilah tinggi tasawuf atau tinggi syariat. Ketinggian itu diukur dari apa? Tingkat ketundukan kita kepada Allah. Sebagai makna la ilaha illallah. Itu yang sangat berat. Apakah dengan syariat kita tetap mengawal dunia ini? Bisa saja dunia ini menjadi ridhonya Allah. Dalam rangka mengelola dunia ini penuh ketundukan sebagai makna la ilaha illallah. Bisa saja. Mungkin di mata Allah bisa lebih tinggi daripada tingkatan orang-orang yang ahli tasawuf. Hanya Allah yang tahu. Maka banyaknya kalau dari lihat kacamata manusia banyak yang terjebak. Itu sejak zaman kapan? Sejak zaman Nabi, zaman Tabi. Mungkin dari sisi syariat biasa-biasa tok, tapi tingkatannya tinggi luar biasa. Seperti sahabat Rasul Al-Qais itu kan di mata manusia hina. Syariatnya ya biasa-biasa tok.
tapi di mata Allah dia tinggi, dirindu oleh penghuni langit. Ya syariat dilaksanakan dengan penuh ketundukan kepada Allah dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan menjadi petunjuk kita semua. Apa yang tadi disampaikan oleh para pengarang kitab ini hanya petunjuk untuk kita. Kita perbaiki hidup diri kita, karena sadar atau tidak sadar kita adalah sedang mengembara di dunia ini untuk mencapai tujuan, yaitu menghadap Allah dengan menghadap penuh dengan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang benar saya sifatnya menukil, kalau ada yang salah tadi dari diri saya sendiri mohon maaf. Kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo.